Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Oi selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian dan Dosen pembimbing saya yaitu Pak Mirwan. Perkenalkan saya Nabila Nurliza NPM 17034010025. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul pemanfaatan limbah pengolahan ikan asap di pesisir pantai Kenjeran, Surabaya sebagai bahan baku pakan ikan. Pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu pada bab 1 pendahuluan yang meliputi adanya latar belakang, tujuan penelitian, dan lingkup penelitian. Kemudian pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang meliputi satu bahan pembuatan pelet dari pengolahan limbah ikan pengasapan ikan yaitu adanya limbah pengasapan ikan, ampas tahu, sampah organik yaitu limbah sayuran, dan limbah rumah makan. Kemudian yang kedua yaitu pelet ikan dan kemudian yang ketiga yaitu penelitian terdahulu. Kemudian bab 3 yang terdiri metodologi penelitian yaitu adanya bahkan kerangka penelitian, proses pengolahan, variabel penelitian, dan jadwal penelitian. Pada bab 1 yaitu pendahuluan latar belakang. Perekonomian Indonesia saat ini terus mengalami perkembangan dan peningkatan di berbagai sektor dan salah satunya yaitu pada sektor perikanan. Produksi pengasapan ikan di daerah pesisir pantai Kenjeran Surabaya menyisikan limbah padat berupa isi perut ikan, kepala, ekor, dan sirip ikan. Limbah pengasapan ikan merupakan salah satu bahan baku yang mudah ditemui dan dapat diolah dan dimanfaatkan untuk sebagai bahan baku pakan ikan berupa pelet. Pakan buatan merupakan pakan yang dibuat dari berbagai jenis bahan baku dalam budidaya ikan dengan kandungan gizi seperti protein, nutrisi, vitamin, dan kandungan abunya. Limbah limbah ikan sendiri memiliki protein sebanyak 29,7%. Perlu adanya tambahan sebagai sumber protein lainnya, yaitu di sini saya memanfaatkan limbah dari ampas tahu yang memiliki kandungan protein sebanyak 23,55%, kemudian adanya limbah sayur organik sebanyak 15%, dan limbah dari rumah makan sebanyak 22,4%. Di sini saya memanfaatkan limbah yang tidak terpakai untuk pengolahan yang dapat bermanfaat. Kemudian tujuan dari penelitian saya yaitu mengetahui potensi pengolahan limbah dari ikan asap yang akan dimanfaatkan dengan memproduksi pakan ikan berupa pelet ikan. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui efektivitas variasi dengan penambahan variabel lain sebagai campuran untuk menghasilkan pakan ikan yang terbaik. Kemudian lingkup penelitian yang dibahas yaitu penelitian dilakukan di sentral ikan bulak di Kenjeran, Surabaya. Untuk memperoleh data dilakukan melalui observasi. Kemudian yang ketiga itu hasil dari produk dapat dilihat dari standar nasional Indonesia pakan ikan dan dilakukan uji laboratorium. Kemudian selanjutnya yaitu pada bab 2 latar belakang, yaitu bahan pembuatan pelet dari pengolahan limbah pengasapan ikan sendiri. Limbah pengasapan ikan merupakan dari hasil kegiatan penangkapan ikan yang didapat oleh nelayan dan menyisikan sekitar 35% dari berat total ikan berupa produk limbah tersebut. Limbah tersebut yaitu adanya berupa jeroan ikan seperti organ pencernaan, kepala, ekor ikan yang dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi tepung ikan atau pakan ikan berupa pelet ikan. Kemudian komposisi biokimia yang ada pada limbah ikan sendiri yaitu adanya protein, karbohidrat, abu, dan nitrogen. Kemudian pada ampas tahu yang memiliki manfaat dan selama ini hanya dimanfaatkan sebagai tambahan pakan untuk hewan ternak. Di sini saya memanfaatkan sebagai campuran untuk pengolahan limbah ikan yang memiliki kandungan gizi, adanya energi, protein, lemak, karbohidrat, mineral, kalsium, fosfor, zat besi, dan vitamin B sebagai pemenuhan gizi pada pembuatan pelet. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan sampah organik atau limbah sayuran yang juga memiliki kandungan nutrien limbah sayuran berupa adanya bahan kering, kemudian abu, protein, serat kasar, lemak. Di sini limbah sampah organik yang hanya dimanfaatkan sebagai pupuk dan saya juga berusaha sebagai campuran penambahan pembuatan pelet. Kemudian adanya limbah rumah makan yang dihasilkan dari rumah makan atau dari limbah rumah tangga yang memiliki potensi besar sebagai penambahan pembuatan pelet yang juga memiliki kandungan nutrien yang bagus seperti adanya protein, serat kasar, lemak, dan bahan kering. Kemudian pelet ikan sendiri adalah pakan buatan yang dibuat dari beberapa macam
bahan yang diolah menjadi adonan, kemudian dicetak dengan bentuk batang atau bulat. Kemudian jumlah kandungan nutrisi pelet sendiri memiliki sejumlah protein dengan kebutuhan 32-45%. Kemudian adanya lemak yang memiliki kebutuhan sebanyak 4-28%. Kemudian adanya karbohidrat yang memiliki kandungan sebanyak 10-30%. Dan kemudian adanya mineral dan vitamin yang memiliki kandungan sebanyak 1-2,5%. Kemudian dilanjutkan penelitian terdahulu pada peneliti yaitu Endang Bidayani pada 2017 yang memiliki judul penelitian upaya implementasi konsep blue economic manfaatan limbah ikan untuk pembuatan pelor atau pelet organik sebagai pakan alternatif budidaya ikan lele yang memiliki pembudidayaan yang meningkat dengan periode peningkatan yang cukup pendek yaitu 0,4 tahun, nilai pengambilan investasi yaitu sebesar 245,7%. Kemudian pada penelitian Zainuri, Soeharto, dan Sultan yang memiliki judul kualitas pakan ikan berbentuk pelet dari limbah pertanian. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan pembuatan pakan ikan dari bahan baku limbah kualitas pakan yang memiliki nutrisi mendekati SNI dan memiliki daya apung baik. Kemudian pada penelitian Ellen Waro pada 2016 yang berjudul pemanfaatan limbah kulit singkong sebagai alternatif pakan unggas dengan starbion memiliki hasil penelitian yaitu kulit singkong dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan alternatif yang digunakan sebagai pakan unggas. Dari analisa yang telah dilakukan bahwa protein yang didapat sebesar 11,90%. Kemudian pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pada bagian kerangka penelitian yaitu dengan judul pemanfaatan limbah pengolahan ikan asap di pesisir Pantai Kenjeran Surabaya sebagai bahan baku pakan ikan meliputi studi literatur yaitu adanya persiapan alat dan bahan, persiapan penelitian, kemudian adanya pelaksanaan penelitian, analisa hasil dari terakhir yaitu adanya kesimpulan dan saran. Dari hasil tersebut, proses pembuatan pelet dari limbah pengasapan ikan dilakukan. Limbah pengasapan ikan yang sudah didapat kemudian direbus, lalu dicuci bersih. Setelah itu dijemur atau di oven hingga kering. Setelah itu dihaluskan hingga menjadi tepung untuk dilakukan pengolahan selanjutnya. Setelah itu berlaku juga untuk pengolahan ampas tahu, limbah sayur organik, dan limbah rumah tangga yang diberlakukan sama dengan pada limbah ikan tersebut yang dicuci bersih dan kemudian dilakukan penjemuran dan dihaluskan. Kemudian adanya pencampuran dilakukan menurut metode yang dilakukan bahan-bahan berupa pencampuran dari tepung limbah pengasapan ikan tadi, kemudian ditambahkan dengan dedak, tepung tapioka, dan vitamin serta mineral yang dicampur hingga rata dengan komposisi yang disesuaikan. Kemudian adanya adonan yang sudah dicampur, kemudian masing-masing ditambahkan dengan 1,25 gram ragi. Kemudian didiamkan selama kurang lebih dari 12 jam. Setelah itu, proses fermentasi adonan dicetak dengan alat penggiling daging, lalu dijemur atau di oven, dan pelet yang sudah jadi disimpan dalam tempat yang bersih dan kering. Setelah itu, variabel yang digunakan dalam penelitian adalah variabel bebas, yaitu adanya variasi rasio dari ampas tahu, limbah sayuran organik, kemudian adanya limbah rumah makan, limbah ikan asap yang terkait dalam proses pengolahan. Kemudian variabel terkait yaitu vitamin dan mineral premix, kemudian adanya tapioka yang digunakan dalam proses pengolahan limbah ikan asap yang akan diolah. Dari situ didapat komposisi pelet ikan yang didapat yaitu komposisi kombinasi 0 dengan limbah pengasapan sebanyak 100%. Kemudian pada kombinasi 1 yaitu limbah pengasapan ikan sebanyak 50% dengan penambahan ampas tahu sebanyak 30% dan kemudian adanya penambahan dedak sebanyak 17%, kemudian ada mineral dan vitamin sebanyak 2%, kemudian adanya penambahan tepung tapioka sebanyak 1%. Kemudian pada kombinasi 2 yaitu limbah pengasapan ikan sebanyak 50% dengan penambahan sayur organik sebesar 30% dan penambahan dedak sebanyak 17%, kemudian penambahan vitamin mineral 2% dan tapioka sebanyak 1%. Kemudian pada kombinasi yang ketiga yaitu limbah pengasapan ikan sebanyak 50% dengan penambahan limbah rumah makan sebanyak 30% dengan dedak 17%, kemudian vitamin dan mineral sebanyak 2% dan 1%-nya sebagai penambahan tepung tapioka. Dalam penelitian yang dilakukan, kegiatannya yaitu survei awal dilakukan pada minggu pertama, kemudian pada persiapan
alat dan bahan dilakukan pada minggu pertama dan kedua. Kemudian pada penelitian utama yaitu dilakukan pada minggu kedua dan tiga. Kemudian pada penelitian yang ke pengumpulan data yaitu pada minggu ke-3, 4, 5, dan 6. Kemudian pada analisa dan pembahasan dilakukan pada minggu ke-4, 5, 6, 7, dan 8. Sekian pemaparan yang saya sampaikan dalam proposal saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.